Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan semangat menerima pelajaran pada hari ini. Video pembelajaran interaktif ini akan membantu kalian dalam memahami materi pelajaran melalui penjelasan yang akan Bu Guru sampaikan. Untuk muatan pelajaran dan kompetensi dasarnya, mari kita simak. Video pembelajaran interaktif pada tema 6 panas dan perpindahannya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan konsep perpindahan kalor atau panas dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lakukan apersepsi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan materi selanjutnya, bahwa sumber energi panas digunakan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sumber energi panas dibedakan menjadi dua, yaitu berasal dari listrik dan berasal dari matahari. Sumber energi panas yang berasal dari listrik, contohnya seperti setrika, kompor listrik, rice cooker, dan contoh lain seperti solder, microwave, dan oven. Sumber energi panas yang berasal dari matahari, contohnya seperti panel surya, lampu lalu lintas dengan memanfaatkan panel surya, dan power bank. Setelah kalian memahami bahwa sumber energi panas dibedakan menjadi dua, berasal dari listrik dan berasal dari matahari, mari kita lakukan kegiatan ayo tebak. Terdapat 6 gambar, coba kalian golongkan mana yang termasuk dalam sumber energi listrik atau sumber energi matahari berdasarkan asal sumber energinya. Gambar yang pertama yaitu panel surya. Ayo tebak, termasuk yang mana ya? Ya bagus, panel surya termasuk berasal dari sumber energi matahari. Hal tersebut digunakan sebagai sumber energi listrik dengan memanfaatkan cahaya matahari yang ditangkap melalui lempengan silikon. Dari energi panas diubah menjadi energi listrik oleh generator. Gambar yang kedua yaitu setrika listrik. Ayo tebak, termasuk yang mana ya? Ya bagus, setrika termasuk berasal dari sumber energi listrik. Digunakan untuk merapikan pakaian dengan memanfaatkan sumber energi panas yang berasal dari listrik. Gambar yang ketiga yaitu kompor listrik. Ayo tebak, termasuk yang mana ya? Ya bagus, kompor listrik berasal dari sumber energi listrik. Digunakan untuk memasak. Gambar yang keempat, lampu lalu lintas. Ayo tebak, termasuk yang mana ya? Ya bagus, lampu lalu lintas ini berasal dari sumber energi matahari karena memanfaatkan panel surya. Gambar yang kelima yaitu rice cooker. Ayo tebak, termasuk yang mana ya? Ya bagus, rice cooker termasuk berasal dari sumber energi listrik. Digunakan untuk memasak nasi. Gambar yang terakhir yaitu power bank. Ayo tebak, termasuk yang mana ya?
Ya bagus, power bank termasuk berasal dari sumber energi matahari. Karena power bank di sini dengan memanfaatkan panel surya. Setelah anak-anak melakukan kegiatan ayo tebak, diharapkan kalian dapat memahami bahwa sumber energi panas bisa berasal dari matahari dan berasal dari listrik. Dengan adanya sumber energi panas dapat menyebabkan adanya proses pemuaian dan proses penyusutan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Jadi, wujud suatu benda dapat dipengaruhi oleh suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda yang dinyatakan dalam derajat. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas pula benda tersebut. Anak-anak dapat melihat tabel perbedaan antara proses pemuaian dan proses penyusutan. Pada proses pemuaian, baik panjang, lebar, ataupun luas akan semakin bertambah karena dipengaruhi oleh suhu panas. Sedangkan pada proses penyusutan, baik panjang, lebar, ataupun luas akan semakin berkurang atau menyusut karena dipengaruhi oleh suhu dingin. Berikut proses pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kabel listrik dibuat mengendur supaya ketika malam hari karena suhu dingin akan menyusut dan kabel tidak akan putus. Yang kedua, sambungan rel kereta api dibuat renggang atau tidak rapat supaya ketika siang hari karena suhu panas akan memuai sehingga rel tersebut tidak akan melengkung dan bersinggungan. Yang ketiga, pemuaian pada gelas kaca. Gelas kaca ketika diisi air panas dapat retak bahkan pecah karena partikel gelas kaca yang memuai itu tidak merata. Yang keempat, ban sepeda atau mobil. Ketika mengisi udara supaya tidak terlalu keras, karena ketika siang hari udara dalam ban tersebut akan memuai karena adanya suhu panas, sehingga ban akan semakin keras. Yang kelima, termometer. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer terdapat air raksa yang merupakan logam cair. Alat ini ketika terkena suhu panas badan, air raksa di dalam termometer tersebut akan bergerak naik atas. Tahukah kalian, panas dapat mengalami perpindahan? Panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu lebih rendah. Proses perpindahan panas dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Bu Guru akan menjelaskan proses perpindahan panas. Peristiwa yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan peristiwa perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Zat perantara benda padat tersebut berupa benda logam. Contohnya seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Contoh peristiwanya, pertama,
besi dipanaskan di atas api. Yang kedua, sendok dipanaskan di atas api lilin. Contoh yang ketiga, sendok di dalam gelas berisi air hangat. Berdasarkan 3 contoh peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa panas akan berpindah dari ujung besi atau sendok yang terkena api atau air hangat bergerak ke ujung besi atau sendok lainnya, sehingga tangan kita akan terasa panas. Sedangkan zat perantara berupa besi atau sendok tidak berpindah atau tetap. Peristiwa proses perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi merupakan peristiwa perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Zat perantara tersebut berupa benda cair dan udara. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, memasak air hingga mendidih. Zat perantaranya berupa air, mengalami perpindahan naik dan turun. Yang kedua, keluarnya asap pada cerobong pabrik. Zat perantaranya berupa udara yang mengalami perpindahan dari bawah ke atas pada cerobong pabrik. Yang ketiga, peristiwa angin darat dan angin laut. Angin darat, angin yang bergerak dari darat ke laut karena adanya tekanan udara panas dari darat yang lebih tinggi dibandingkan tekanan udara panas yang ada di laut, sehingga mendorong perahu untuk bergerak menuju laut. Hal ini terjadi pada malam hari sehingga nelayan pergi berlayar ke laut ketika malam hari. Kemudian angin laut, angin yang bergerak dari laut ke darat. Karena tekanan udara panas yang ada di laut lebih tinggi dibandingkan tekanan udara panas yang ada di darat, sehingga mendorong perahu untuk bergerak menuju darat. Hal ini terjadi pada siang hari sehingga nelayan pulang menuju ke darat. Peristiwa proses perpindahan panas yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi merupakan peristiwa perpindahan panas melalui pancaran dan tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi, sehingga bumi menjadi hangat. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ibu menjemur pakaian yang telah dicuci. Pakaian yang sebelumnya basah menjadi kering karena adanya pancaran sinar matahari. Kedua, hangatnya bumi karena terkena sinar matahari. Ketiga, tangan didekatkan ke api unggun. Terjadi pancaran dari sumber energi api menuju ke tangan sehingga tangan menjadi lebih hangat. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kalian telah belajar tentang sumber energi panas, peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari, dan perpindahan panas. Perpindahan panas dibedakan menjadi 3, yaitu peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketiga peristiwa ini dapat dibedakan berdasarkan zat perantara dan bentuk zat perantaranya. Peristiwa konduksi, zat perantaranya ada tetapi tidak ikut berpindah. Bentuk zat perantaranya berupa benda padat atau logam. Peristiwa konveksi, zat perantaranya ada dan ikut berpindah.
Bentuk zat perantara berupa benda cair dan udara. Kemudian, peristiwa radiasi tidak memiliki zat perantara, hanya berupa pancaran sinar. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak semua dapat memahami dengan baik. Belajar dengan sungguh hati, niscaya ilmu akan menuntunmu pada kebajikan di kemudian hari. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.